Oke, selamat siang. Jumpa lagi dengan channel Dr. Candlestick. Jadi di sini di hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, saya ingin menyampaikan analisa saham dan informasi saham mengenai kode saham ADMR. Nah, sedikit ada perubahan dari analisa yang saya gunakan bahwa analisa saya ini bukan hanya mengenai technical ataupun statistical, tapi saya juga merambah ke area untuk fundamentalnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa untuk melihat kondisi perusahaan bisa, mengecek video saya ini gitu. Nah, lalu kemudian, di sini sebelum saya menyampaikan analisa, saya ingin menjelaskan disclaimer-nya. Setiap video saya terangkan untuk disclaimer bahwa data yang saya sampaikan adalah data yang diolah secara statistik yang menampilkan bobot harga dan proporsi persentase dalam jangka waktu tertentu. Kemudian saya tidak merekomendasikan untuk membeli atau menjual saham yang saya bahas ini. Kemudian berinvestasilah secara bijak, cari ilmu seluas-luasnya dalam investasi agar pola dan cara kerja berinvestasi saham bisa teman-teman pahami. Kemudian setiap investasi atau usaha apapun beresiko apabila tidak memahami dan kondisi yang dihadapi. Nah, di sini saya coba untuk memperkenalkan 3 tools ya. Yang pertama itu saya menggunakan tools TradingView, lalu kemudian saya menggunakan yang namanya Bot HQ, itu jadi, bot yang ada di Telegram, berlangganan. Lalu kemudian yang ketiga saya menggunakan yang namanya grafik statistik volume penjualan. Nah, indikator-indikator yang saya akan sampaikan itu yang pertama adalah profile company. Jadi di sini sebelum kita melakukan trading, kita harus cek dulu perusahaannya itu jual apa gitu. Jangan sampai jual hal-hal yang tidak diperbolehkan gitu. Nah, jadi kita cek dulu ya ADMR. ADMR di sini saya klik profile. Nah, tidak cukup data untuk saham ADMR ya, mungkin karena baru IPO ya, jadi datanya belum cukup. Jadi seperti diketahui bahwa ADMR ini adalah PT Adaro Mineral Indonesia, di mana ADMR pada saat ini berada di harga 985, yaitu berada di 33,11% di atas harga terendah dalam 1 tahun terakhir, yaitu 740. Sebagai catatan bahwa saham ADMR ini mengalami penurunan sebesar 51,95, di mana harga tertingginya itu di 1 tahun terakhir itu di harga 2050. Seperti itu. Nah, lalu kemudian kalau kita cek dari chartnya sendiri untuk ADMR, nah, dan ADMR ini memang baru ya, jadi kita juga chartnya belum begitu kelihatan banget. Di sini kita cek, dia baru saja pull up dari Fibonacci 0,786. Jadi buat teman-teman kemarin yang selalu memantau kondisi saham ADMR ini, ketika terjadi penurunan lalu kemudian mendapati angka 780, ya beruntung sudah mendapat 33,11% ya. Nah, kalau kita lihat dari kondisi yang daily-nya ya, di sini memang dia sudah berada di atas MA27, lalu kita lihat pergerakannya itu sampai kemana ya. Apakah menyentuh ke 1280 atau kembali ke 1635. Nah, kita nanti coba cek dari kondisi keuangannya sendiri. Nah, lalu kemudian kalau kita cek dari informasi keuangan ADMR, kita cek di sini FC ADMR 1 year. Karena baru IPO, kemungkinan data-data ini tidak bisa didapat ya. Jadi teman-teman harus cari secara manual kondisi keuangannya itu seperti apa gitu. Ya. Tidak dapat. Kapan? Nah, paling seperti ini ya. Kalau kita lihat dari laba bersihnya, ADMR ini untuk yang kuartal 4 2020, 2021, 2022 labanya ada sedikit penurunan ya dibandingkan 2021.
dari 2000 ke 1000, artinya setengahnya itu mengalami penurunan. Kalau kita cek lagi di sini ADMR, FC ADMR, kita lihat untuk asetnya ya. Untuk asetnya, nah asetnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama di 2022 itu asetnya sudah meningkat cukup banyak. Kemudian kalau saya lihat lagi dari ini tadi apa, laba bersih ya, ADMR 85. Nah ini untuk pendapatannya sendiri ya. Nah sebagai catatan ini adalah kuartal keempat ya. Ini adalah kuartal keempat 2020, kuartal keempat 2021, kemudian di sini adalah baru kuartal pertama di 2022. Gitu. Memang informasinya belum begitu banyak, belum begitu diperoleh secara lengkap ya menggunakan bot ini ya. Nah lalu kemudian kita berpindah ke fundamental. Tadi fundamental sudah, kemudian akumulasi statistik. Akumulasi statistiknya kalau kita lihat dari ADMR ini, bahwa posisi sekarang ini adalah di angka 985, di mana di 6 bulan terakhirnya itu volume penjualannya itu banyak di angka 810, di 100, 1120, 1500, bahkan di 1700 ya. 1500 itu cukup banyak loh di 6 bulan terakhir, di 1000 juga cukup banyak, dan sekarang posisinya 985. Nah lalu kemudian kalau kita lihat selama 1,5 tahun terakhir, bahwa kita lihat volume penjualannya itu memang banyak sekali di angka 1700-an, 1700-an, kemudian di 2400-an, lalu ada sedikit di angka 1100. Dengan kondisi sekarang harga masih 985. Jadi dijadikan sebagai analisa buat teman-teman apakah harga sekarang ini pantas untuk dibeli, kemudian bagaimana prospek kedepannya itu, apakah bisa menguntungkan atau tidak. Lalu kemudian kita cek lagi di sini di grafik selama tahunan. Ini hampir sama dengan 1,5 tahun karena memang belum lama IPO-nya, bahwa akumulasi untuk volume penjualannya itu ada di angka 1600. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Semoga yang saya sampaikan ini bisa memberikan rekomendasi ataupun pengetahuan teman-teman untuk berinvestasi saham. Jangan sampai teman-teman melakukan kesalahan dalam investasi dengan membeli saham-saham yang memang secara kondisinya itu belum cukup, informasinya tidak lengkap, tetapi harganya dipaksa ataupun dibuat atau digoreng sehingga kelihatan menarik gitu ya. Tapi ternyata semua itu hanyalah permainan dari 1 atau 2 orang. Terima kasih. Selamat liburan. Jika memang suka dengan video saya, bisa subscribe karena ini baru 2 minggu saya membuat video. Kemungkinan kedepannya bisnis ini akan terus merambah ke kripto, ke saham-saham yang ada di luar negeri, ataupun ke mungkin ya, tapi saya kurang paham, mungkin ke forex, tapi itu terakhir sih saya akan bahasnya gitu. Tapi saya akan coba dulu memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai saham untuk IDX atau Bursa Efek Jakarta, agar negara kita bisa lebih maju dengan banyak investor seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.